kita harus move on dari PGA lawas. Masalahnya dari harganya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kalau mau beli PGA card harus sesuai dengan kebutuhan. Misalkan mau main game berat atau mau main game ringan. Tapi masalahnya, kere-kere seperti kita, budgetnya itu kan tipis. Jadi video kali ini tuh kira-kira budgetnya 600 sampai 750 ribuan. Kira-kira nih, PGA card apa yang paling pas? Nah, di sini saya punya PGA card GTX 460 1GB 256 bit GDDR5 yang dirilis tahun 2010. Lawas lah ya, kalau kere-kere gitu kan pasti larinya PGA lawas. Terus yang satunya lagi di sini saya punya GT730 2GB 128 bit DDR3. Harganya ya 750 ribuan, kalau yang ini 600 ribuan. Yang GT730 ini dirilis tahun 2014. Nah, kira-kira kalian butuh PGA card yang seperti apa? Kita langsung saja tes biar langsung kelihatan perbedaannya, biar kalian nggak bingung lagi. Saya tes beberapa game dan kalian nanti bisa terbayang sedikit PGA apa yang cocok untuk kalian beli. Let's go. Oke, di game pertama Rise of the Tomb Raider resolusi 720p preset low, si GT730 cukup kewalahan di misi awal ya, apalagi efek salju yang bergerak cepat membuat frame tuh kerasa patah-patah. Ditambah efek cahaya matahari membuat GT730 ini bekerja 99%. Kerja keras nih bro. Tapi untungnya suhunya adem, cuma 65 derajat Celcius saja. Kalau kita bandingkan dengan PGA sebelahnya, ini GTX 460, masih sama PGA ini kerja keras juga di 97%-an. Suhu adem banget malahan, 60-61 derajat Celcius itu naik turun. Dan FPS ini cukup tinggi, enak dimainkan harian, rata-rata di 28-36 FPS. Ya, FPS-nya ini tuh beda banget, keren ya. Namun, jika melihat konsumsi daya yang sangat tinggi ini, untuk performa ini, 220 watt, wah lebih malahan ya. Ini saya rasa boros sekali. Saat menggunakan GT730 hanya sekitar 120 watt, ini naik turun ya, hampir setengahnya wattnya. Performanya hampir 3 kali lipat. Lanjut, game kedua, Battlefield 3, ini lumayan ringan, jadi bisa di resolusi 1080p presetnya medium, pakai GT730. Masih sama, PGA-nya bekerja 100%, suhu berkisar di 63 derajat Celcius, dan FPS yang dihasilkan rata-rata 17 FPS. Ya, memang sih, ini kurang nyaman. Main game seperti ini ya, nggak nyaman ya. Bisa turunkan resolusi ke 900p untuk bisa main game lebih aman dan nyaman lagi. Namun untuk si GTX 460 FPS ini cukup tinggi. Walaupun resolusi 1080p ya sama, rata-rata mendapatkan 45 FPS. Dimainkan harian tentu ini cukup. Efek ledakan dari senjata terlihat bagus. Mantap ya. Cuman sayangnya wattmeter sahabat PLN 200 watt ke atas. Aduh, panas nih bro. Game ketiga, Dreadhorde 3, resolusi 1080p low. Ini juga game cukup ringan. GT730 suhunya masih adem, 65 sampai 61 derajat Celcius. FPS yang dihasilkan berkisar di 17 FPS saja. Untuk game seperti ini nggak apa-apa sih ya, nggak terlalu terlihat tiringnya. Lagian wattmeter juga ini irit banget. Ya, game-game seperti ini 17 FPS, 20 FPS enak lah, masih enak ya mainnya. Sedangkan untuk si GTX 460 FPS ini tinggi pisan di atas 60 FPS. Kalau ini mah udah enak banget ya. Main kayak gini gitu. Suhu juga hampir sama, berkisar di 60 derajat Celcius. Tetap ya, yang berbeda ini adalah wattmeternya. Ini paling tinggi 200 watt ya untuk si GTX 460 ini. Hampir 2 kali lipat dari GT730. Tapi kalau FPS-nya ini hampir 3 kali lipat bedanya dari GT730. Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Game keempat, nah ini game
online nih. Saya cobain aja Apex Legends. Karena kedua PGA card ini udah support DirectX 11, tentunya bisa main game Apex Legends. Valorant juga bisa ya. Cuman FPS-nya di GT 730 ini sangat kecil. Dan nggak worth it untuk dimainkan dengan FPS yang patah-patah gini. Kalau game tembak-tembakan seperti Apex Legends, PUBG, Valorant, minimal 60 FPS ke atas. Jadi jangan dipaksakan main kayak gini, ini nggak enak. Kecuali nih, kalau si GTX 460, nah ini enak dimainkan. Rata-rata di 60 FPS. Ini matchnya arena 3 on 3 ya. Nembak juga bisa kalian lihat masih akurat saya mainnya juga. Screen tearing nggak terlalu berasa karena ini 720p ya. Kecuali nih, kalau mau latihan untuk profesional, tentu ini juga nggak worth it. Jadi kita kalau mau latihan jadi atlet profesional gitu kan, mau ikutan turnamen, minimal mainnya di 1080p high. Nah, terus FPS-nya harus di atas 100 fps atau 80 fps ke atas lah. 120 fps untuk main Apex Legends biar bisa memaksimalkan skill kita, skill calon atletnya. Nah, gitu ya. Lanjut saja nih ya. Game GTA 5. Tentu ini harus dites. Si GT 730 ya lumayan lah ya, 40 fps-an gitu kan, di preset 768 pixel. Presetnya normal dan semua efeknya ini tuh off ya. GTA 5 jadi ringan banget kalau semuanya si efeknya off ya, kayak gini nih. Kalau presetnya di on kan, ya efek-efeknya di on kan, GTA ini tuh jadi lebih berat. Kalau pakai spek yang tinggi banget, main GTA 5 efeknya on kan aja. Jadi si detailnya terus aura-aura game mahalnya tuh masih berasa gitu. Kalau semuanya di on kan terus resolusi 1080p ke atas tuh masih tetap enak gitu. Nah, di si GTX 460 FPS-nya gede banget dengan preset yang sama kayak tadi ya. Ini 100-an lebih. Mau di jalan raya, banyak gedung, lagi kebut-kebutan, FPS-nya tuh tetap tinggi. Sama watt meternya juga tinggi. Ya, jadi kayak gitulah. Ada kelebihan dan kekurangan. Nah, gimana? Udah ada bayangan kan? Kalian butuh PGA card seperti apa? Buat main game berat kayak Apex Legends kuat gitu kan. Terus harganya murah, tapi konsumsi listrik boros. Atau PGA yang irit listrik, tapi performanya tipis. Ya hampir mirip lah kalau harga ya, 600-700 ribuan. Ya pilihnya si GT 730. Kalau pengen yang konsumsi wattnya irit tapi performa tinggi, pasti harga PGA cardnya mahal. Misalkan GTX 1050 Ti, GTX 1650, harganya hampir 8 kali lipat dari GT 730 atau GTX 460. Tambahan aja nih, ternyata GTX 460 ini bisa dipakai live streaming di YouTube. Saya udah coba pas main game Apex Legends dan Valorant, ternyata lancar banget menggunakan aplikasi OBS. Ya, kayak gini. Nah, bagaimana? Kalian udah mendapatkan jawabannya, mau pilih PGA card yang mana? GTX 460 ini harganya murah, performanya bagus, tapi wattnya boros. Atau GT 730 performanya dikit, wattnya irit, harganya lebih mahal dikit. Nah, seperti tadi udah pengujian beberapa game bisa terlihat. Kalau kalian memang butuh untuk main game berat, ya nggak apa-apa. Harus punya resiko, ya wattnya tuh besar kayak gini. Tapi kalau main game-game kasual, game-game ringan, ya ini juga udah lebih dari cukup. Asalkan nampil aja ke monitor gitu. Ya udah, belinya PGA card yang kayak gini, jadi irit listrik gitu. Ini untuk PGA card lawas. Tapi bang, kalau misalkan saya pengennya performanya bagus, wattnya irit gitu kan, tapi yang dikorbankan adalah harganya yang mahal untuk saat ini ya, 2022. Kayak GTX 1050 Ti, GTX 1650 Super gitu kan, itu yang low end gitu. Harganya bisa 5 jutaan, itu irit juga, ya irit listrik tapi performanya tinggi. Jadi gitulah, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau misalkan udah ada teknologi baru,
kita nikmatin saja gitu. Kita harus move on dari PGA lawas. Masalahnya dari harganya. PGA card yang teknologinya baru itu kan harganya mahal. Tapi tenang aja. Solusi untuk kere-hore bisa menggunakan PGA card seperti ini. Karena PGA card seperti ini juga udah bisa main game kekinian. Kayak Valorant. Meskipun resolusinya 720p atau di low aja nggak apa-apa. Tapi tetap bisa main. Nah gitu. Sambil main, sambil nabung gitu, sambil bekerja lagi gitu, ngumpulin uang, nanti bisa beli PGA card yang punya teknologi baru. Nah, jadi gitu. Ada masalah, pasti ada solusinya. Jangan khawatir. Oke, cukup segitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.